Bab 1741. Hendrik, yang berada di sisi lain, juga akan melihat dari waktu ke waktu. Kadang-kadang, dia memiliki senyum konyol di wajahnya dan jelas bahwa dia benar-benar tenggelam dalam cinta. Haha, apakah kamu yakin tidak akan ada yang salah? Tanpa diduga, beberapa sosok terbang keluar dari hutan di depan mereka dan menghalangi jalan mereka saat ini. Di depan mereka, sebenarnya ada lebih dari 20 murid klan pertumpahan darah. Ini buruk. Mengapa para murid darah klan pertumpahan darah datang ke sini? Wajah Angus menjadi gelap dan diam-diam berseru bahwa ini buruk ketika dia melihat bahwa ini adalah anggota klan pertumpahan darah. Haha, ini aneh. Klan pertumpahan darah kita tidak terlalu jauh dari sini dan ini juga tempat berburu harta karun. Kenapa kita tidak bisa ke sini? Seorang pria berpakaian putih dari klan pertumpahan darah memeluk lengannya terlipat di depan dadanya dan memiliki penampilan yang tinggi di wajahnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini adalah wilayah milik 9 tentara dan orang-orang dari pasukan lain tidak bisa datang ke sini untuk berburu harta karun? Agus tersenyum canggung. Bukan ini maksudku. Kalian pasti bisa datang ke sini untuk berburu harta karun, tapi bukankah kalian dulu berburu harta karun di tempat lain? Kenapa? Kenapa kalian berpikir untuk datang ke sini kali ini? Ini sedikit tidak terduga. Haha, ini karena salah satu tetua kami yang seorang alkemis memberi kami tugas yang membutuhkan 2 atau 3 bahan yang kebetulan tersedia di hutan ini. Oleh karena itu, kami datang untuk menyelesaikan tugas itu. Pria berbaju putih itu tertawa dan berkata, ngomong-ngomong, seharusnya ada cukup banyak murid yang ingin menyelesaikan tugas ini. Bukan hanya murid informal, tetapi murid formal kita juga mulai bergegas. Apakah begitu? Angus menelan ludahnya dan berkata, kami, anggota 9 tentara, selalu berdamai dengan klan pertumpahan darah Anda. Saya harap Anda dapat menemukan rumput semangat yang Anda inginkan. Kami akan bergerak dulu. Setelah dia selesai berbicara, Angus memberi isyarat kepada pihak lain dengan sopan dengan tangannya dan berencana untuk pergi bersama orang-orangnya. Namun, pria berpakaian putih itu mencibir dan berkata, ya, kami dari klan pertumpahan darah dan kalian dari 9 tentara jarang berselisih. Selama Anda tidak memprovokasi kami tentu tidak akan memprovokasi kalian. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata dengan ekspresi lucu di wajahnya, namun, aku ingin tahu tentang sesuatu. Apakah kalian selalu membawa begitu banyak orang ketika kalian keluar untuk berburu harta karun? Selain itu, kalian bahkan membawa orang-orang dari dunia yang ditinggalkan. Ekspresi wajah Angus, Hendrik, dan lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Hendrik segera membalas, dunia yang ditinggalkan apa? Saudara ini, kamu tidak dapat berbicara sesukamu tentang ini. Kami tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Haha, Anda tidak tahu apa yang kita bicarakan. Meskipun legenda dunia yang ditinggalkan telah menjadi legenda dan siapa yang tahu berapa tahun telah berlalu sejak itu, saya tidak percaya Anda belum pernah mendengarnya. Pria berbaju putih itu terkekeh sebelum berkata, karena kalian mengatakan bahwa kamu tidak tahu tentang ini, maka kita dapat mengambil tindakan. Angus mengertakkan gigi dan dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa pria yang mengenakan pakaian putih di depannya dianggap cukup terkenal di antara murid-murid formal klan pertumpahan darah. Dia dianggap sebagai master di antara para master dan dia telah mencapai tingkat dewa tertinggi kelas 7. Bersama dengan orang-orang di tingkat dewa pamungkas tahap ketiga atau keempat di belakangnya. Ada lebih dari 2 lusin murid klan pertumpahan darah dan mereka mampu membunuh 2.000 hingga 3.000 dari mereka. Tentu saja, beberapa mungkin bertahan jika mereka beruntung dalam keadaan di mana semua orang berhamburan dan melarikan diri. Namun, sudah pasti tidak banyak dari mereka yang tersisa. Bab 1742. Tunggu dulu, kenapa kamu bilang kalau mereka adalah orang yang datang dari luar? Apa kamu punya bukti? Ella cepat-cepat memikirkan sesuatu dan berkata, semua ini adalah orang-orang dari 9 tentara. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak memiliki dasar dan mendiskriminasi kami. Haha, kamu masih berpura-pura. Pria berbaju putih itu mulai tertawa. Kami telah bertemu sekelompok orang sebelumnya dan mereka memiliki tanda yang sama di pinggang mereka. Mereka adalah anggota keluarga Cabello yang diam-diam kami dengar dari obrolan orang-orang bodoh itu. Namun, ratusan orang itu sudah dibunuh oleh kami. Kalian, Helena sangat marah ketika mendengar ini.
Dia tidak menyangka ratusan anggota keluarga Cabello-nya dibunuh oleh orang-orang ini. Itu menyebabkan dia merasakan gelombang rasa sakit di hatinya. Ada apa? Wanita cantik itu menjadi marah. Cek-cek, sepertinya ini adalah anggota keluarga Cabello-mu dan mereka yang bersamamu mungkin adalah anggota keluargamu. Pria berbaju putih itu terus berbicara kepada Helena ketika dia melihat betapa marahnya dia. Ada apa? Dari tampangmu yang marah, apakah kamu ingin membalaskan dendam keluarga Cabello-mu? Ayo, haha. Kamu tidak mengatakannya, Saudara Lucian. Wanita ini benar-benar tampan. Tes. Aku tidak pernah menyangka akan ada wanita cantik seperti itu dari dunia yang ditinggalkan. Pria lain menjilat bibirnya sambil menatap Helena dengan mata berapi-api. Dia ingin segera melepas pakaian Helena. Haha, dia cantik tapi sayangnya, dia musuh kita. Orang-orang ini harus dibunuh. Lucian tersenyum dan berkata kepada Angus. Kalian dari 9 tentara harus segera pergi dan aku mungkin mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, hari ini juga akan menjadi tanggal kematianmu. Angus dan Hendrik saling pandang. Mereka memiliki ekspresi gelap di wajah mereka dan jelas ragu-ragu. Mereka tahu dengan jelas di dalam hati mereka bahwa jika mereka akan bergerak, mereka bukanlah lawan dari orang-orang ini. Tidak peduli seberapa besar keinginan mereka. Bantu Helena. Tuan Muda Angus, ayo pergi. Kita seharusnya tidak mendapat masalah dan kita tidak perlu khawatir tentang hal lain. Orang-orang ini menerobos masuk ke daerah ini sendiri dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Sky sangat ketakutan sehingga dia buru-buru melangkah maju dan memegang tangan Angus sambil membujuknya. Helena menggigit bibir merah seksinya sebelum berbicara dengan Angus dan Hendrik. Tuan Muda Angus dan Tuan Muda Hendrik, kalian harus pergi. Terima kasih telah menjaga kami selama ini, tetapi Sky benar, ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya juga tidak ingin melibatkan Anda atau membiarkan salah satu dari Anda mati karena urusan kita. Setelah berpikir sejenak, Ella berbicara lagi, tidak mungkin. Kita tidak bisa mempercayai mereka. Bagaimana jika mereka berbohong kepada kita? Bagaimana jika mereka berbalik dan datang untuk kita setelah mereka membunuh Helena? Bagaimana jika pihak lain hanya ingin berpisah? Kekuatan kita dan mengalahkan kita secara individu. Jangan khawatir, aku, Lucian, akan menepati janjiku. Karena aku telah mengatakan bahwa aku akan membiarkan kalian pergi, aku secara alami akan melakukannya. Lucian mengangkat tangannya. Aku bisa bersumpah demi hidupku. Kalau tidak, aku akan mati dengan kematian yang mengerikan. Lucian tahu dalam hatinya bahwa meskipun Angus dan yang lainnya tidak memiliki kecakapan bertarung yang tinggi, ada lebih dari selusin orang mereka. Bahkan ada 2 di tingkat Dewa Pamungkas tahap keempat. Dia tidak takut pada orang-orang ini dan tidak sulit untuk membunuh orang-orang ini. Namun, begitu pertarungan dimulai, beberapa juniornya mungkin mati jika orang-orang dari 9 tentara ini juga hadir. Ada beberapa juniornya yang dekat dengannya dan dia tidak ingin mereka mati. Bab 1743. Selain itu, Angus adalah cucu dari seorang tetua di benteng Witemore sedangkan Hendrik adalah anak dari tetua lain dari desa lain. Jika keduanya mati, mereka takut tuan dari 9 tentara tidak akan bahagia. Bagaimanapun, klan pertumpahan darah mereka kuat, tetapi mereka tidak jauh lebih kuat dibandingkan dengan 9 tentara. Oleh karena itu, akan jauh lebih baik jika mereka tidak secara langsung menyebabkan situasi yang kaku. Pernahkah Anda mendengar itu? Tuan Muda Angus, dia bahkan telah bersumpah. Sky senang saat mendengar ini. Setidaknya dia punya kesempatan untuk bertahan hidup. Adapun Helena, dia sudah lama tidak senang dengan Helena. Yang terbaik adalah jika dia mati. Tuan Muda Angus, kalian harus pergi. Helena tersenyum pahit. Dia bisa menyadari bahwa pria berbaju putih bukanlah orang bodoh dan pasti sangat kuat. Kalau tidak, Angus, Hendrik, dan yang lainnya tidak akan memiliki ekspresi yang begitu gelap di wajah mereka. Meskipun hanya ada sekitar 20 orang dari klan pertumpahan darah, semua murid ini adalah master dari klan pertumpahan darah. Baiklah, Angus hanya bisa mengangguk tak berdaya setelah terdiam beberapa lama. Dia kemudian maju selangkah dan berkata kepada Helena, ada begitu banyak dari kalian dan saya harap kalian bisa melarikan diri nanti. Meskipun Angus merasa lucu ketika dia mengucapkan kata-kata itu, hanya Helena dan penatua kedua dari keluarga Cabello yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 1. Yang lain hanya berada di tingkat dewa atau setengah dewa yang sebenarnya.
Tanpa bantuan orang-orang dari 9 tentara ini, sangat sulit bagi orang-orang ini untuk melarikan diri. Begitu mereka pergi, Helena dan yang lainnya akan mati saat itu. Hendrik berjalan setelah berpikir sebentar dan berbicara dengan lembut kepada Helena, "Nona Helena, jangan khawatir. Kami akan segera memberitahu anggota 9 tentara setelah kami kembali. Saya akan memberitahu ayah saya tentang ini dan mungkin kita akan bisa menyelamatkan yang lain di hutan ini dengan mengirim semua anggota 9 tentara saat itu." Helena merasa bersyukur ketika mendengar apa yang dikatakan Hendrik dan mengangguk. Terima kasih telah melakukan ini. Kalian harus pergi sekarang kalau pihak lain menyesalinya nanti. Baiklah, hati-hati. Hendrik mengangguk enggan. Dia melambai sebelum terbang menjauh dari hutan, membawa Ella dan yang lainnya bersamanya. Cek-cek, itu benar-benar menyentuh. Setelah Hendrik dan yang lainnya pergi, Lucian memiliki senyum tipis di wajahnya. "Kecantikan saya, Anda harus memberitahu saya dengan jujur, berapa banyak orang Anda yang ada di sini? Apa kekuatan yang datang? Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Jika Anda menjawab dengan jujur, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan beberapa dari Anda hidup-hidup." Helena tersenyum pahit setelah mendengar ini. "Haha, apakah kamu membutuhkan begitu banyak informasi? Sayangnya, aku, Helena Cabello, lebih baik mati daripada memberitahumu. Bunuh saja aku jika kamu mau, ayo." Setelah dia selesai berbicara, Helena mengepalkan tinjunya dan Ci mulai melonjak di atasnya. "Kakak, jika kita pergi, saya khawatir Nona Helena akan mati, kan? Mungkinkah beberapa dari mereka melarikan diri?" Segera setelah mereka pergi, Ella mengerutkan kening dan berkata dengan suasana hati yang tertekan. "Say, kami sebelumnya mengatakan bahwa kami akan melindungi mereka dan membantu mereka menemukan kerabat mereka. Saya tidak berharap bahwa kami akan menjadi pembelot." Bab 1744. "Ella, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang kamu panggil desertir? Apa yang kamu katakan, itu kata yang buruk." Sky marah ketika dia mendengar ini dan berkata, "Jangan lupa, kami tidak berutang apapun kepada mereka. Selain itu, kamu dapat tinggal bersama mereka jika kamu tidak ingin terus hidup. Mengapa kamu pergi bersama kami?" "Sky, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Adik perempuanku benar. Kami benar-benar tidak memiliki rasa keadilan jika kami pergi begitu saja." Hendrik tidak senang sejak awal. Dia akhirnya bertemu dengan seorang wanita cantik dan dia menyukainya dengan sepenuh hati. Pada akhirnya, dia tidak dapat melindungi pihak lain. Dia telah menyalahkan dirinya sendiri, tetapi dia bahkan lebih tidak senang ketika dia mendengar Sky berbicara seperti ini. "Ya ampun, jadi kamu malah menyalahkanku." Sky semakin kesal dan berkata dengan marah. "Mengapa Anda tidak mundur jika Anda adalah orang yang benar? Tidakkah kamu sadar, bahkan jika kamu dan saudara perempuanmu tetap tinggal, bahkan jika kita semua tetap tinggal, akhir kita akan mati dan tidak ada cara untuk menyelamatkan sesuatu." Yang disebut Lucian itu adalah master terkenal dari klan pertumpahan darah dan berada di tingkat dewa tertinggi kelas 7. Dia menerobos ke tingkat dewa pamungkas kelas 1 pada usia 20 dan dia baru berusia 40 tahun sekarang. Meskipun dia terlihat seperti berusia 20-an, dia dianggap kuat untuk mencapai kecakapan bertarung seperti itu pada usia seperti itu. "Berhenti bicara dan terbang lebih cepat. Kita harus memberitahu penguasa benteng dan yang lainnya terlebih dahulu. Kemudian, kita akan berdiskusi sebentar. Kita telah mengecewakan Nona Helena, kita tidak bisa mengecewakan ayahnya dan kedua saudara perempuannya. Ada kemungkinan dia ayah dan saudara perempuan masih hidup. Kita perlu berdiskusi cepat dan membawa orang untuk menyelamatkan mereka." Angus meningkatkan kecepatan terbangnya sambil diam-diam berdoa. Dia berharap Helena dapat melarikan diri di bawah keuntungan banyak orang di sekitarnya. Dalam hal ini, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Setiap kalimat adalah tentang Helena. Sangat menjijikkan untuk didengarkan. Sambil melihat sosok Angus dari belakang, Sky sangat marah hingga wajahnya memucat. Namun, dia merasa jauh lebih nyaman ketika mendengar suara orang berkelahi di belakangnya. Setidaknya, pertempuran sudah dimulai. Helena Cabello pasti akan mati kali ini. Membunuh mereka. Mengikuti lambaian tangan Lucian, lebih dari 20 murid klan pertumpahan darah langsung bergegas ke kerumunan dan mulai membunuh. Lucian memikirkannya dan berkata, "Ngomong-ngomong,
jangan bunuh wanita ini terlebih dahulu dan bunuh dia yang terakhir. Biarkan dia melihat bagaimana anggota keluarganya, orang-orang dari keluarga Cabello ini, dibunuh. Kamu B** bintang. Helena hampir meledak marah ketika dia mendengar ini. Dia mengepalkan tinjunya dan muncul di depan Lucian dalam sekejap sebelum dia langsung meninjunya. Tamparan. Namun, Lucian tidak tertarik menghadapi pukulan Helena. Dia dengan mudah lolos dari serangan Helena dalam sekejap. Sebaliknya, dia menamparkan Helena di wajahnya. Sebuah tamparan keras langsung membuat Helena terbang keluar. Suara mendesing. Ketika Helena terbang mundur, sesosok terbang mendekat dan menghentikannya dengan langsung menariknya dengan tangannya. Helena membuka matanya dan terkejut melihat orang di depannya. Dia bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi. Orang yang terbang di atas sebenarnya adalah Jack. Jack, ini kamu. Helena bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Dia menggosok matanya dan menemukan bahwa itu benar-benar Jack. Hidungnya berkedut dan dia hampir mulai menangis. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat bertemu Jack lagi sebelum dia meninggal. Bab 1745. Jack, kamu harus pergi dengan cepat. Apa yang kamu lakukan? Lucian adalah murid master dari Bloodset Chan, seorang master di tingkat dewa tertinggi kelas 7. Selain itu, saudara perempuan dan laki-laki juniornya berada di tingkat kedua, tingkat dewa tertinggi atau kelas 3. Kamu bukan lawan mereka. Segera, Helena memikirkan sesuatu. Apakah Jack tidak bunuh diri dengan bergegas keluar sendirian pada saat ini? Bahkan jika dia tidak sendirian, Jack pasti akan mati bahkan jika dia datang dengan ratusan orang. Dia jelas tahu apa yang dimaksud dengan master di tingkat dewa tertinggi kelas 7. Aku di sini untuk menyelamatkanmu dan kamu memintaku untuk melarikan diri. Jack terdiam. Setelah dia melihat situasi dari kejauhan, dia adalah orang pertama yang bergegas. Yang lain berjalan lebih lambat, tetapi mereka juga akan segera bergegas. Tanpa diduga, dia melihat Helena ditampar wajahnya begitu dia tiba. Namun, dia sedikit bersyukur. Untungnya, pihak lain tidak berniat membunuh Helena terlebih dahulu. Sebaliknya, dia ingin membunuh Helena terakhir. Kalau tidak, jika pihak lain bermaksud membunuh Helena sekarang, dia tidak akan bisa menyelamatkannya berdasarkan kecepatan sebelumnya. Kamu bunuh diri. Salah satu pria, yang merupakan master tingkat dewa tertinggi kelas 3 dari klan pertumpahan darah, berada di dekat Jack. Dia segera mengepalkan tinjunya dengan erat ketika dia melihat seseorang berani keluar untuk menyelamatkan Helena. Ci emas melonjak di atas tinjunya dan pukulannya langsung mengarah ke Jack. Kaulah yang bunuh diri. Jack memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat dia mengepalkan tinjunya. Ci di tubuhnya langsung menyembur keluar dan tubuhnya sedikit condong ke satu sisi sementara tinjunya langsung meninju dada lawannya. Bang! Suara yang sedikit membosankan bisa terdengar. Detik berikutnya, pria itu dikirim terbang ke udara. Dadanya runtuh, dan dia mendarat di tanah dengan berat. Setelah batuk beberapa suap darah, dia menendang kakinya dan mati. Ya ampun, pria itu berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3. Helena menelan ludahnya dan sangat terkejut hingga dia tergagap saat berbicara. Pria ini, Jack, sepertinya muncul setiap kali dia dalam bahaya. Selain itu, dia masih luar biasa, dan kekuatan tempurnya mengejutkannya lagi. Semua orang datang bersama-sama, bagaimana kekuatan tempur orang ini bisa meningkat pesat. Haha, dia berada di tingkat dewa pamungkas kelas 3 tapi aku di tingkat dewa pamungkas kelas 4. Jack terkekeh dan dia benar-benar melepaskan momentum dari tubuhnya. Tingkat dewa pamungkas kelas 4. Kamu sebenarnya berada di tingkat dewa pamungkas kelas 4. Setelah Helena mendengar ini, dia melihat secercah harapan. Namun, ketika dia memikirkan kecakapan bertarung Lucian, dia mulai mengerutkan kening lagi. Namun, orang itu berada di tingkat dewa tertinggi kelas 7 dan ada begitu banyak dari mereka. Ratusan dari kita telah mati. Jangan khawatir. Jack tersenyum dingin dan langsung menunjuk ke arah lain sebelum dia berbicara. Coba lihat ke sana. Ayah, Venus, dan Daniela. Mereka ada di sini. Helena melihat ke arah yang ditunjuk Jack dan menutup mulutnya karena terkejut. Dia tidak percaya bahwa Jack membawa ribuan orang kali ini. Begitu banyak orang. Sial, berapa banyak orang yang benar-benar masuk. Wajah Lucian berubah menjadi hijau ketika dia melihat banyak orang dari dunia yang ditinggalkan. Namun, dia dengan cepat menjawab, kalian di sini pada waktu yang tepat.
Karena kalian semua sudah ada di sini, maka saya akan membunuh kalian semua. Orang itu sebenarnya berada di tingkat dewa tertinggi kelas 4. Sepertinya kalian bisa serahkan saja dia padaku. Aku akan menyerahkan yang lain kepada adik-adikku, itu seharusnya bukan hal yang sulit bagi mereka. Bab 1746. Mother of Asterisker. Apakah dia mencoba mati? Alejandro bergegas mendekat, mengutuk ketika dia melihat murid tingkat dewa tertinggi kelas 2 membunuh penjaga keluarga Cabellonya. Dia segera menindaklanjuti dengan pukulan yang mengirim murid tingkat dewa tertinggi kelas 2 dari klan pertumpahan darah terbang kembali jauh sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Tingkat dewa pamungkas kelas 3. Ayahku ada di tingkat dewa pamungkas kelas 3. Melihat ayahnya sendiri mengirim petarung tingkat dewa tertinggi kelas 2 terbang dengan satu pukulan, dia kehilangan kata-kata karena kegembiraan. Jangan khawatir, serahkan saja yang lain pada ayah kita. Aku akan menangani pria tingkat dewa tertinggi kelas 7 ini. Jack tersenyum tenang dan membuka telapak tangannya. Dia mengeluarkan pedangnya yang berharga dan menatap lurus ke arah Lucian. Mati. Pada saat yang sama, Kenneth melemparkan pukulan ke murid tingkat dewa pamungkas kelas 1 dari klan pertumpahan darah, menyebabkan lawannya segera batuk darah. Tidak mungkin. Mereka sebenarnya memiliki beberapa orang di tingkat dewa pamungkas kelas 3. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa petarung tingkat dewa pamungkas kelas 1 juga. Setelah melihat Nash, Kenneth, dan yang lainnya mengambil tindakan, Lucian hampir kehilangan kesabaran. Dia awalnya berpikir bahwa hanya Jack adalah satu-satunya yang kuat dan sisanya tidak cocok untuk dia dan rekan-rekan muridnya. Namun, setelah mereka mulai berkelahi, dia dengan cepat menyadari bahwa beberapa rekan muridnya terbunuh dalam waktu singkat sementara sisanya dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Pada tingkat itu, mereka kemungkinan besar akan terbunuh. Nak, kamu cukup berbakat untuk bisa membunuh adik laki-lakiku dari tingkat dewa tertinggi kelas 3 hanya dengan satu pukulan saat berada di kelas 4 sendiri. Tampaknya kecakapan bertarungmu tidak, hanya terbatas pada tingkat-tingkat dewa pamungkas kelas 4. Akhirnya, Lucian mengertakkan gigi dan menatap langsung ke arah Jack. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu. Tidak baik membiarkan musuh dengan bakat seperti ini tumbuh lebih jauh. Lucian tahu jauh di lubuk hati bahwa orang-orang ini telah memasuki hutan selama kurang dari 2 bulan. 2 bulan yang lalu, dia datang ke hutan ini sendirian untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh seorang tetua klannya. Saat itu, hutan tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan, atau orang-orang dari dunia yang ditinggalkan ini. Dengan itu, dia menduga orang-orang ini pasti sudah tiba dalam 2 bulan terakhir. Dalam 2 bulan, lawannya berhasil mencapai tingkat dewa pamungkas kelas 4 dan mendapatkan tingkat kecakapan bertarung ini. Memikirkannya saja sudah cukup menakutkan. Selain itu, pihak lawan memiliki beberapa orang di tingkat dewa tertinggi kelas 3. Itu bahkan lebih membingungkan. Lagi pula, tidak ada teknik seni bela diri di dunia yang ditinggalkan yang memungkinkan seseorang untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi. Itu juga berarti bahwa orang-orang itu tidak dapat membuat kemajuan apapun setelah mencapai tahap puncak dari tingkat dewa sejati. Mereka pasti sudah mulai menerobos ke tingkat dewa pamungkas kelas 1 setelah tiba di tempat ini dan meningkatkan kekuatan mereka perlahan. Kamu ingin membunuhku. Kita harus melihat apakah kamu mampu melakukannya. Orang di hadapannya itu telah membunuh cukup banyak orang dari keluarga White dan keluarga Cabello. Jika bukan karena Jack dan kelompoknya tiba segera, lebih banyak nyawa akan hilang. Oleh karena itu, Jack memutuskan untuk membunuh orang dari tingkat dewa tertinggi kelas 7 itu. Mendengar jawaban Jack, Lucian tertawa terbahak-bahak. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Kamu hanya berada di tingkat dewa tertinggi kelas 4. Bahkan jika kamu bisa menghadapi seseorang yang lebih kuat, apakah kamu pikir kamu dapat melewati batas itu dan membunuhku? Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Petik 2. Bagaimana kamu bisa tahu tanpa mencoba? Jack menyalurkan chi-nya ke pedangnya. Dengan dengungan ringan, pedang itu mengeluarkan pekikan yang menakutkan dan segera bertambah besar ukurannya. Terlebih lagi, aura menakutkan di sekitar Jack tampaknya juga semakin kuat. Bab 1747. Mata Lucian menjadi cerah saat melihatnya. Tidak buruk. Dari kelihatannya, pedangmu adalah alat spiritual tingkat tertinggi. Cek cek cek. Pedang ini akan segera menjadi milikku. Saat itu, kamu akan membantuku meningkatkan kekuatanku secara signifikan. Karena itu,
Lucian juga menyalurkan Qi-nya ke pedang di tangannya dan menyerang Jack. Serangan serigala melolong. Seiring dengan serangan pedang, serigala raksasa yang terbentuk dari Qi yang kental muncul di hadapannya. Setelah kemunculan serigala raksasa itu, ia mengeluarkan aura yang kuat dan ganas. Itu mengeluarkan lolongan yang menusuk tulang dan kemudian segera menyerang langsung ke arah Jack. Bakar membakar. Menghadapi serangan ganas itu, Jack tidak berani lengah dan langsung mengeksekusi teknik Burning Chop miliknya. Serangannya yang seperti bola api melesat maju bersama dengan ekor panjang yang terseret di belakangnya seperti meteor. Bagaimana seseorang di tingkat Dewa Pamungkas kelas 4 bisa melakukan serangan yang begitu kuat? Lucian kaget saat melihat serangan Jack. Itu karena getaran dari serangan Jack mampu menandingi getarannya sendiri. Ledakan. Ledakan yang menggelegar meledak. Detik berikutnya, serangan Jack berhasil sepenuhnya meniadakan serangan lawannya, sangat mengejutkan mereka yang menonton. Tidak mungkin. Dia memblokir serangan itu. Helena juga khawatir jika Jack akan menjadi tandingan lawannya di awal karena level kekuatan mereka terlalu jauh. Namun, Jack melampaui ekspektasi mereka dan berhasil memblokir serangan lawan. Itu membuktikan bahwa kekuatan bertarung Jack cukup seimbang dengan musuhnya. Terlebih lagi, dia tahu teknik yang dilakukan Jack bukanlah teknik terkuatnya. Pada saat itu, Daniela juga bergabung dengan sisi Helena setelah membunuh beberapa musuh. Dia tersenyum pada Helena. "Kakak, kamu tidak tahu seberapa kuat orang ini. Kemarin, dia baru saja membunuh murid tingkat Dewa Pamungkas kelas 6 dari klan Pertumpahan Darah dengan mudah. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh orang ini di Pamungkas kelas 7, tingkat Dewa, tidak mungkin bagi lawan untuk membunuhnya." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah pertempuran di sisi lain dan berkata, "Itu benar. Ayah dan yang lainnya juga cukup kuat. Mereka pada dasarnya ahli di tingkat dewa tertinggi kelas 3. Murid yang tersisa dari pertumpahan darah klan akan segera diurus." Helena melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa hanya beberapa dari 20 lebih murid dari klan pertumpahan darah yang tersisa. "Bagaimana kalian berlatih? Bagaimana mereka bisa mencapai tingkat Dewa Pamungkas kelas 3? Terlebih lagi, kekuatan Jack telah meroket ke tingkat Dewa Pamungkas kelas 4. Itu terlalu cepat." Helena dengan cepat bertanya kepada Daniela setelah kesadarannya yang tiba-tiba. "Hehe, coba tebak." Daniela berusaha tetap misterius dan memasang senyum manis di wajahnya. "Katakan padaku dengan cepat. Tidak mungkin bagiku untuk menebak." Helena tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Daniela. "Jack sudah menjadi alkemis menengah kelas 3. Daniela berkata dengan senyum lebar di wajahnya. Bab 1748. Alkemis menengah kelas 3. Apa aku mendengar sesuatu? 2. Apakah ini nyata? Itu terlalu cepat. Setelah mendengar itu, mulut Helena menganga karena terkejut. Dia terperangah dengan bakat Jack dalam alkimia. "Hehe, tentu saja, itu nyata. Kalau tidak, bagaimana kekuatan bertarung mereka bisa meningkat begitu cepat?" Daniela terkekeh, lalu berkata dengan cemberut, "Di mana tetua pertama? Apakah keterampilan alkimianya meningkat? Aku ingin tahu apakah dia telah mencapai alam Dewa Pamungkas." "Ya, aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Kita belum melihatnya selama ini." Daniel menghela nafas sebelum melihat ke depan. Saat itu, pertarungan Jack dengan lawannya semakin intens. Keduanya telah bertukar serangan selama beberapa ronde, tetapi Jack tampaknya lebih unggul. "Sialan, anak ini tampaknya memiliki banyak Qi." Lucian melihat ke depan dengan ekspresi serius saat butiran keringat jatuh dari dahinya. Sebelum ini, dia pikir dia bisa dengan mudah membunuh Jack. Saat pertarungan berlanjut, dia menyadari bahwa dia mungkin bukan tandingan Jack jika keadaan terus berlanjut. Setelah menyaksikan pertempuran di sisi lain, dia merasa lebih tidak bisa berkata-kata. Rekan-rekan murid yang dia bawa terbunuh satu persatu dan hanya 2 yang tersisa. Jika seniman bela diri tingkat Dewa Pamungkas kelas 3 berhasil menyisihkan upaya mereka untuk membantu Jack dalam serangannya, maka situasinya akan memburuk. "Aku akan habis-habisan." Lucian menggertakkan giginya, lalu menggigit jarinya dan menekannya di antara alisnya saat dia mulai melantunkan mantra. Saat dia melakukan itu, Jack bisa merasakan aura lawan tumbuh lebih kuat secara signifikan. Mantra rahasia apa itu? Dia bisa meningkatkan kekuatan tempurnya dengan cara ini. Jack berpikir pada dirinya sendiri ketika dia melihat dengan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang meningkatkan kekuatan tempurnya dengan cara seperti itu.
Namun, dia percaya teknik rahasia itu pasti akan menyebabkan beban berat pada tubuh untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang dalam waktu yang singkat. Pasti ada batas waktunya. Nak, aku akan membunuhmu sekarang. Kalian semua bisa melupakan menahanku di sini. Begitu aku kembali ke klan dan melaporkan ini kepada para tetua, kalian semua akan mati. Aku akan memiliki semua milikmu, hidup untuk sesama muridku yang sudah mati. Lucian memelototi Jack dengan penuh kebencian. Begitukah? Ayo kita coba. Jack mendorong kakinya ke bawah saat bibirnya melengkung membentuk seringai. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menurunkan tubuhnya. Apakah itu tinju naga kembar? Lucian terguncang saat melihat postur itu. Mustahil. Tinju naga kembar adalah seni bela diri klan kami. Terlebih lagi, gerakan ini sangat sulit untuk dikuasai. Hanya murid internal yang memiliki kesempatan untuk mempelajarinya tetapi hampir tidak ada yang menguasainya. Anda baru saja tiba di dunia ini baru-baru ini. Bagaimana caranya? Anda mendapatkan teknik kami. Bahkan jika Anda melakukannya, bagaimana Anda bisa mempelajarinya begitu cepat? Lucian benar-benar shock. Dia tahu kekuatan tinju naga kembar. Itu adalah teknik seni bela diri menengah kelas 3. Bahkan para tetua mereka di klan pertumpahan darah hampir tidak bisa mencapai tingkat pemula, apalagi para murid. Apakah itu sulit? Jack mengerutkan kening. Dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk meneliti teknik seni bela diri ini karena dia merasa itu agak sederhana. Bab 1749. Namun, Jack dengan cepat mengerti mengapa teknik seni bela diri ini sangat sulit bagi orang normal. Namun demikian, dia mempelajari teknik cakar naga sejati di masa lalu dan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi naga sejati, memberinya bentuk naga. Mungkin itulah alasan mengapa tinju naga kembar secara mengejutkan cocok untuknya karena dia bisa mengubah tangannya menjadi cakar naga. Melihat kebingungan Jack, Lucian hampir batuk darah karena kegelisahannya. Monster macam apa yang anak itu berdiri di depannya? Bagaimana mungkin dia, seseorang di tingkat dewa tertinggi kelas 4, menjadi jauh lebih kuat? Apalagi, Jack berhasil mempelajari tinju naga kembar dalam waktu kurang dari 2 bulan. Bagaimana dia memahami tekniknya? Tebasan angin. Lucian tidak percaya diri, tetapi dengan sebagian besar teman-temannya mati, dia mengertakkan gigi dan menebas Jack dengan pedangnya. Suara mendesing. Gelombang aura pedang yang mengerikan terbang ke depan, menyapu hutan seperti angin musim gugur. Aura yang mengerikan dan banyak menyapu area yang luas. Tinju naga kembar. Jack membalas dengan mengirimkan tinjunya ke depan. Mengaum. Mengikuti tinjunya, 2 cakar naga raksasa muncul di hadapan Jack. Cakar naga adalah manifestasi dari Chi tetapi terlihat sangat nyata. Mereka bahkan mengeluarkan raungan naga yang menakutkan saat mereka bergegas ke depan. Bum bum bum. Aura pedang mendarat di cakar naga tetapi segera hancur karena benturan. Sementara itu, 2 cakar naga raksasa bergegas mendekati Lucian dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak mungkin. Melihat serangannya hancur total oleh serangan Jack membuat Lucian menjadi pucat. Matanya dipenuhi teror. Dilihat dari kecepatan serangannya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tidak, aku tidak ingin mati. Tolong lepaskan aku. Lucian segera memohon belas kasihan begitu dia memikirkan masa depan indah yang dia miliki di hadapannya. Dia berharap Jack akan menghentikan serangannya dan memberinya kesempatan untuk hidup. Bang! Namun demikian, bagaimana Jack bisa menyelamatkan seseorang yang membunuh orang-orang yang termasuk dalam keluarga White dan keluarga Cabello? Selanjutnya, Lucian milik pengawal aliansi. Jack tidak akan pernah percaya kata-kata dari orang-orang itu. 2 cakar naga raksasa menerjang lurus ke depan, mencabik-cabik Lucian. Lucian, seorang seniman bela diri tingkat dewa pamungkas kelas 7 direduksi menjadi debu, benar-benar dimusnahkan. Saat itu, Nash dan yang lainnya juga telah menyelesaikan pertempuran mereka dan mengalihkan perhatian mereka ke Jack. Dia terlalu kuat. Anak ini benar-benar membunuh ahli tingkat dewa tertinggi kelas 7. Penatua kedua dari keluarga Cabello meratap. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Jack akan mencapai level seperti itu. Pakar tingkat dewa tertinggi kelas 7 itu telah memaksa pasukan dari 9 tentara untuk mundur dengan putus asa. Dia tidak menyangka Jack bisa membunuh orang itu. Hahaha, aku tidak menyangka anakku sehebat ini. Nash tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi yang sangat sombong. Saat itu, Lily hampir membuat Jack terbunuh. Untungnya,
Dia selamat dalam keadaan seperti itu dan tumbuh lebih kuat dengan mantap. Jack berhasil membunuh seorang ahli tingkat dewa tertinggi kelas 7. Kelompok itu sangat gembira. Sementara itu, Helena mendekati Jack dan bertanya dengan malu-malu, "Jack, terima kasih. Jika bukan karena bantuanmu, aku akan mati lebih awal. Apalagi, kamu telah menyelamatkan begitu banyak orang dari keluarga Cabelo kami." Jack tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Kamu terlalu pendiam. Kita semua adalah satu keluarga besar. Kita harus bersatu melawan musuh kita." "Itu benar. Inilah saatnya kita harus bersatu." Harry terkekeh saat dia terbang. Dia merasa keputusannya untuk bergabung dengan Jack dan perusahaan menjadi keputusan terbaik yang pernah dia buat. Jika dia tidak mengikuti mereka dan bertemu sendiri dengan murid-murid klan pertumpahan darah ini, maka dia pasti akan mati. "Oh, aku hampir lupa. Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada semua orang." Helena mengumumkan kepada kelompok itu ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. "Apa itu?" Melihat ekspresi serius Helena, Alejandro dan yang lainnya terbang ke arahnya juga. Aku melihat orang-orang dari 9 tentara. Aku tidak yakin apakah kamu pernah mendengarnya, tapi aku telah melihat lebih dari selusin dari mereka." Helena memikirkannya sejenak, lalu berkata kepada kelompok Jack dengan ekspresi serius, "Meskipun kami juga telah mengumpulkan beberapa ribu orang, ada lebih banyak orang yang tersebar di hutan ini dan kami tidak tahu tentang situasi mereka. Anda telah melihat lebih dari selusin dari mereka." Mendengar itu, ekspresi Jack juga berubah serius. Dia tahu 9 tentara pada akhirnya akan mengetahui bahwa mereka telah memasuki hutan, tetapi dia tidak berharap mereka mengetahuinya begitu cepat. Setelah beberapa pertimbangan, dia akhirnya bertanya kepada Helena, "Apakah mereka tidak mencoba menyerang atau membunuhmu setelah kamu bertemu dengan mereka?" "Mereka tidak melakukan itu. Itu terjadi seperti ini." Helena kemudian menjelaskan semua yang dia alami kepada Jack dan yang lainnya. Setelah mendengarkan ceritanya, Alejandro menatap Jack dengan tidak mengerti. "Tuan Muda Jack, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita meninggalkan hutan ini dengan cepat dan berlatih di tempat terpencil, saya yakin tidak akan mudah bagi 9 tentara atau klan pertumpahan darah untuk menemukan kita, kan?" Pada saat itu, Alejandro berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Namun, kami memiliki lebih banyak orang yang tersebar di dalam hutan. Jika kami pergi sekarang, keselamatan kami terjamin dalam jangka pendek, tetapi kami tidak dapat memastikan apakah orang-orang dari 9 tentara akan membantu yang lain, atau jika klan pertumpahan darah akan mengejar kita." Jack mengangguk. "Kami tidak bisa menyerah pada yang lain. Saat ini, kami hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menemukan lebih banyak rumput yang bersemangat. Klan pertumpahan darah mengirim cukup banyak murid mereka ke sini kali ini. Beberapa murid pasti akan melaporkan kembali ke tempat mereka masing-masing." Petik 2. Bersambung.